Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi. Going back with me bersama Miss Learning English. Belajar bahasa Inggris with Mrs. Me. Bersama Mrs. Me. Masih dengan mata pelajaran, of course, bahasa Inggris bermuatan lokal. This video is for the second grade atau kelas 2. Let's get it started. The topics atau bahasan that we are gonna talk yang akan kita bahas adalah first, agak panjang nih ya. Yang pertama adalah Transjakarta. Second, yang kedua adalah numbers 11 sampai 20 dan the third, yang ketiga adalah singular and plural nouns. Oke. Hold on karena agak panjang videonya ya. Selamat menyaksikan dari Transjakarta. Oke, yang pertama adalah Transjakarta. Ada yang pernah naik Transjakarta? Oke, lanjut. Oke, mungkin kalau lihat ini, oh aku pernah nih naik ke sini, ke Ragunan, ke Taman Mini, ke Ancol ya. Ada berbagai macam ya. Nah, warna bisnya. Biasanya yang the color pink, yang warna pink ini it's especially for women, untuk perempuan. Dan ini ada yang warnanya orange and a bit red and then mostly the blue one. Ada beberapa juga yang banyaknya warnanya biru. Macam-macam ya warnanya. Biasanya tergantung koridornya atau jalurnya. Kita bahas sedikit mengenai Transjakarta. Apa itu Transjakarta? Transjakarta is a bus rapid transit. Bus rapid itu artinya cepat. Kendaraan atau sistem transportasi bis cepat yang ada di Jakarta, atau kita sebutnya singkatannya BRT ya, Bus Rapid Transit. It is the mass transportation. As you can see, seperti kamu lihat, karena dia bentuknya bis, dia adalah transportasi massa atau transportasi publik. It means transportasinya itu transportasi untuk orang banyak. Nggak misalnya kayak ojek online itu kan cuma untuk satu, atau taksi online mungkin cuma 1, 2, atau 3. Tapi kalau bus Transjakarta ini itu buat banyak orang, banyak penumpang. It started the operation on January 15, 2004. Mulai dioperasikan itu 15 Januari tahun 2004. Udah lama banget. Nah, si Transjakarta ini dia has its own lane atau memiliki lane, jalurnya sendiri. Kalau kamu sering lihat di jalan raya, ada kan tuh jalur khususnya. Nah, namanya itu busway. Busway. Jadi busway itu lajurnya ya, jalanan khusus. Bukan bisnya. Jadi salah kalau kamu bilang aku naik busway lah. Busway kan jalanannya. Masa kamu naik jalanannya? Yang betul adalah aku naik Transjakarta. Transjakartanya melewati busway lajurnya. Nah, there are 234 shelters. Jadi di Transjakarta ini ada 234 shelters. Shelters itu seperti halte. Halte khusus ya untuk Transjakarta. On its 13 corridors atau lanes. Jadi ada 13 koridor. Mereka menyebutnya koridor ya atau lajur. Ada 13 lajur yang mengitari Jakarta. Dan di antara 13 lajur itu ada 234 pemberhentian atau halte. Disebutnya shelter, bus shelter. Nah, the ticket price, harga tiketnya ini disubsidi sehingga you have to pay, kamu cukup membayar 3,500 rupiah for each person. Jadi masing-masing orang membayar 3.500 rupiah untuk sekali perjalanan. Jadi selama kamu masih di dalam sistem Transjakarta itu, tidak keluar dari shelternya, maka masih berlaku tuh 3.500 walaupun misalnya jaraknya jauh dari Tanjung Priok sampai Ragunan. Nah, kita akan membahas beberapa vocabulary atau kosakata mengenai Transjakarta. Nah, di dalam Transjakarta, Miss gak pakai masker. Ya, ini foto diambil sebelum pandemi ya. Di dalam Transjakarta,
itu ada banyak orang. Seperti transportasi publik lainnya pasti di dalamnya banyak orang. Nah, orang di dalam transportasi itu kita sebutnya passenger atau penumpang. Ya, seperti kamu lihat nih di dalam Transjakarta ini, the passenger can sit, bisa duduk and standing atau berdiri. Nah, untuk yang berdiri disediakan grip atau pegangan baik yang di atas berayun seperti ini atau tiang seperti ini ya, karena the seats atau tempat duduknya itu terbatas. Tidak semua orang bisa duduk. Jadi beberapa, mostly kebanyakan itu adalah berdiri supaya muat banyak. Lalu, nah, mas-mas yang kamu temui atau mbak-mbak yang kamu temui ketika kamu masuk, busnya pintunya kebuka, nah yang menyambut kamu dengan seragam seperti ini atau biasanya pakai batik, itu adalah bus conductor. Connect ya, kalau bahasanya kita connect bis ya. Nah, connect bis ini tugasnya apa sih, Miss? Nah, mereka bertugas membantu perjalanan Transjakarta ini supaya nyaman. Jadi mereka memberikan information atau informasi kepada penumpang bagi yang belum paham nih. Misalnya kamu bingung dari Transjakarta dari Tanjung Priuk mau ke Ragunan, lewatnya aku berhenti di mana aja ya? You can ask this person. Kamu bisa tanya dia. Atau misalnya kamu baru ada hal yang tidak kamu mengerti tentang Transjakarta, nah you can ask him or her. Kamu bisa tanya si bus conductor ini. Nah, yang mengendarakan bisnya adalah bus driver. Driver artinya supir ya, supir bis. Nah, belakangan ini memang sudah banyak perempuan yang ikut berpartisipasi sebagai bus driver dari Transjakarta. Jadi ingat ya, orang-orang di dalamnya disebutnya passenger, pegawai Transjakarta yang membantu kamu untuk information and stuff itu namanya bus conductor, dan the one that drives the bus, yang mengendarai, adalah bus driver. Lanjut. How to take on Transjakarta. Sekarang kita belajar bagaimana caranya naik Transjakarta. Pertama, the first, go to Transjakarta shelter. Pergi ke halte Transjakarta terdekat. Ingat ya, Transjakarta tidak seperti misal transportasi lain yang bisa kamu temui di pinggir jalan. Jadi ada shelternya sendiri, ada haltenya sendiri yang harus kamu temui. Nah, contohnya seperti ini halte Bank Indonesia. Jadi shelternya bentuknya seperti ini. Mereka biasanya di dekat ada JPO. Nah, di bawahnya seperti ini. You have to enter this one. Kamu harus masuk nih, ada lajurnya masuk nih seperti ini. Nah, nanti udah masuk, kamu tap in atau tempel e-money. E-money itu I-nya itu singkatan dari electronic. Money itu uang. Jadi e-money artinya uang elektronik. Nah, kamu tap in, kamu tempel seperti ini nih. Jadi ketika kamu masuk, nah di depannya ini ada gate. Terbang seperti ini. Kamu hanya bisa masuk jika kamu sudah tap in atau menempelkan e-money kamu supaya kebaca. Nanti langsung saldo kamu berkurang sesuai dengan tadi tiket price yang sudah ada. Nanti kalau sudah hijau, baru deh kamu bisa masuk. And then you can wait. Kamu bisa menunggu. Lanjut. Nah, kalau udah masuk, ngapain lagi nih, Miss? Oke, ini foto sebelum pandemi ya, jangan dicontoh. Setelah masuk ke dalam, masukkan kembali e-money kamu supaya tidak hilang. Lalu wait atau tunggu your bus. Nah, ini nih you have to be careful. Kalian harus hati-hati ketika di dalam Transjakarta karena ada beberapa doors atau pintu untuk perjalanan atau koridor tertentu. Misalnya contoh ya, ini ada yang ke Pasar Minggu. Nah, jadi kalau kamu tujuannya ke Pasar Minggu, berarti kamu tunggunya di door yang sini atau pintu yang sini. Kalau misalnya kamu tujuannya lain ya jangan di sini, tapi yang lain. Kamu cari tujuanmu yang mana. Lalu berdirinya kayak ini nih, ada yang di sini, ada yang di sini, karena mereka tujuannya berbeda. Lalu kalau sudah menunggu bisnya datang, you can get into. Kamu bisa masuk ke dalam bisnya. Pintunya terbuka seperti ini ya. Utamakan untuk the passengers who going out first. Jadi etikanya adalah biasakan mendahulukan penumpang yang keluar. Jadi jangan buka kamu langsung gedubel masuk. Tapi dahulukan penumpang untuk keluar dulu, sudah agak spacey di dalam, baru deh yang mau masuk atau yang mau naik baru masuk. Nah,
priority seats atau seats artinya kursi ya. Kursi prioritas di Transjakarta. Oke, kamu mungkin pernah lihat sign atau tanda seperti ini. Ini apa sih ini artinya? Ini artinya adalah tanda untuk kursi-kursi prioritas atau tempat-tempat prioritas atau tempat-tempat yang didahulukan untuk di Transjakarta. Nah, ini kursi prioritas nih. Pertama, itu ada elderly passenger. Nah, yang gambarnya pakai tongkat itu adalah simbol untuk passenger atau penumpang yang sudah lanjut usia. Jadi kita harus utamakan berikan tempat duduk terlebih dahulu kepada penumpang tersebut. Kasihan kan ya. Lanjut. Nah, perutnya agak besar. Itu artinya dia pregnant woman. Woman artinya wanita, pregnant hamil. Jadi berikan kursi prioritas kepada wanita hamil. Nah, yang ini adalah membawa bukan boneka, anak atau bayi. Berikan juga kursi prioritas kepada mother, ibu yang membawa infant, bayi. Lalu terakhir adalah physically challenged atau disabilitas. Biasanya ada space, kalau sekarang udah ada space khusus ya, jadi bukan pakai kursi, memang tempatnya kosong untuk yang pakai kursi roda bisa masuk ke tempat tersebut dengan nyaman. Jadi ini adalah 4 golongan yang harus diberikan prioritas tempat duduk ketika ada di Transjakarta. Next, berikutnya kita akan membahas numbers atau angka. Sebenarnya udah pernah ya di semester 1 angka 11 sampai 20 kita repeat, kita ulang. Karena berhubungan dengan singular plural. Oke, masih ingat nggak angka 11 sampai 20? Check this out. Yang pertama, 11. Apa bahasa Inggrisnya? 11. Nah, bukan 11. 11 bacanya. 11 artinya 11. Lalu ada 12 atau dalam bahasa Inggris kita sebut 12. And then 13 in English kita sebut 13. 14, karena 4 bahasa Inggris adalah 4, jadi 14. Dan 15 adalah 15. Remember, untuk angka belasan dalam bahasa Inggris itu kita tambahkan tin di akhir. Misalnya nih kayak gini nih, 4, 4, 4. Tambahkan tin, 14. 5, 5. VI-nya hilang ya jadi F, jadi tambahkan tin, 15. Jadi tin artinya belas. Kecuali 11 dan 12 mereka beda ya, nggak pakai hitungan tin, jadi beda sendiri. Repeat after me, ikuti setelah Miss. 11, 12, 13, 14, 15. Oke, jangan salah jangan salah tulis. Lanjut. Berikutnya angka 16. Atau dalam bahasa Inggris disebut, 6 itu 6, 11 itu 10, 16. 17, 7 itu 7, 10, 17. 18, 8 itu 8, 10 jadi 18. 19, 9 itu 9, 11 itu 10. Nah, untuk 20 karena udah bukan belasan lagi, jadi udah nggak bisa pakai tin, tapi TY. TY. Nah, TY itu artinya puluh ya. 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, dan 20, 20. Understand? Lanjut, materi ketiga adalah singular and plural nouns. Apa sih singular and plural nouns? Singular and plural nouns. Singular dari kata single yang berarti tunggal atau satu. Contoh seperti ini, ball, bola, satu ball. Telur, satu egg. Lalu plural, lawannya dari singular, artinya banyak atau jamak. Lebih dari satu itu udah banyak ya, 2 dan seterusnya itu udah banyak. Nah, ciri-cirinya singular itu adalah tidak ada S, sedangkan yang plural di belakangnya tambahkan S. Kalau dalam bahasa Indonesia jadi double artinya ya. Nah, ini seperti ini nih, ball. Ball jadi balls. Egg jadi eggs. Yang tadinya artinya bola, satu bola jadi bola-bola. Yang tadi arti satunya telur jadi telur-telur. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan jadi 2 kali pengucapannya.
Untuk bahasa Inggris, ingat remember. Ingat baik-baik kalau di belakangnya ada S, berarti dia banyak. Ya, mostly ya. Kebanyakan seperti itu. Nah, contohnya gimana nih, Miss? Nah, singular itu yang tadi bendanya satu itu menggunakan to be, is, kata kerja is. Dan untuk plural yang kata kerja lebih dari satu atau banyak menggunakan are. Is, are. Nah, kita coba pakai example atau contoh supaya kalian lebih paham. Misal ada soal seperti ini nih. There, blank blank blank, a melon in the fridge. Fridge artinya kulkas. Melon. Nah, ada kata sebuah. Berarti dia singular, satu, atau plural, banyak. Ada X-nya nggak nih melonnya? Tidak ada. Berarti bendanya hanya satu. Nah, jawabannya adalah is. There is a melon. Karena tidak ada S di akhir melon dan ada kata yang artinya sebuah, atau seekor, atau seorang. Lalu berikutnya, soalnya mirip ya, tapi melonsnya with S. Ada S-nya di at the end, di akhir. Berarti tadi singular atau plural? Plural, jadi jawabannya adalah are. There is a melon, there are melons. Ingat kalau ada S-nya berarti banyak dan kita pakai are. Understood? Bisa dipahami? Oke, I think that's enough about our lesson today mengenai tadi Transjakarta, lalu numbers, dan juga singular plural, perbedaan is dan are. I hope you understand. Miss harap kalian paham dan bisa mengerjakan soal dengan baik. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.